Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maqal 12 dalam bab rubai atau bab yang 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyatu asyrata. Adapun makalah yang ke-12 iku kila dan ngendikaaken diucapkan atau ada pendapat. Auha telah memberi wahyu Allah Ta'ala ila nabiyin maring nabi kepada nabi minal anbiya dari nabi-nabi yang ada. Min Bani Israel dari kaum Bani Israel alaihimussalam. Wa qala lan berfirman Allah azza wa azza jalla wa azza jalla maha agung Allah wa azza dan maha menang sapa Allah atau maha mulya sapa Allah. Wahyunya begini, ini kepada seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Sumtuka anil batili li saumun. Sumtuka adapun sikap diammu anil batili dari perkara batal. Yang dimaksud batal di sini mala yufidu syai'an, sesuatu yang tidak ada faedahnya sama sekali. Kau lakukan itu li karena aku, kata Allah itu. Li ajli karena aku. Maka iku saumun bagaikan ibadah puasa. Maksudnya ai sawabuhu kasawabis saumi. Artinya pahalanya seperti pahalanya puasa. Wa khifduka dan penjagaanmu atau memeliharamu al-jawarika terhadap anggota-anggota badan. Ail awamila artinya beberapa pegawaian atau pegawai. Kalyataini sebagaimana kedua tangan. Warijlaini dan kedua kaki. Kau pelihara anil makarimi dari larangan-larangan Allah. Dan kau lakukan itu li karena aku. Kata Allah. Iku sholatun. Maka seperti ibadah sholat. Maksudnya ai ajruhu ka ajris sholat. Artinya pahalanya sebagaimana pahala sholat, ongkosnya itu. Terus wa iya suka olehmu memutus anil khalqi dari makhluk, dari pergaulan atau dari ketergantungan terhadap makhluk sesama. Kau lakukan itu li karena aku. Iku sodakotun sodakoh. Ai sawabu kasawabis sodakoh. Artinya pahalanya seperti pahalanya sodakoh. Wakafuka dan ketahananmu atau mempertahankan diri, kesabaranmu juga bisa. Kafuka itu olehmu nyegah
ngempet, menahanmu, al-adha terhadap rasa sakit. Yang dimaksud di sini ada itu sesuatu yang nggak mengenakan. Aiwusul makruhi artinya sampainya sesuatu yang tidak disenangi, tidak disukai. Anil muslimina dari orang-orang muslim. Itu li kau lakukan karena aku, kata Allah. Aili ajri artinya karena aku. Maka itu jihadun, bagaikan jihad. Ai sawabu kajawabil jihad. Artinya pahalanya bagaikan pahala berjihad. Artinya begini, makalah yang ke-12 dari bab rubai, bab yang berisi 4 mauidhah. Di sini diterangkan ada sebuah keterangan bahwa Allah memberi wahyu kepada salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel dulu, alaihimussalam. Lalu Allah berfirman, sumtuka anil batil li saumun. Sifat diammu terhadap kebatilan, terhadap perbuatan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Diam dalam arti bukan berarti ketika kita melihat kemungkaran, melihat kebatilan lalu diam. Bukan itu yang dimaksud. Diam kita tidak melakukan, tidak ikut-ikut nimbrung. Maksudnya diam begitu. Bukan kok diam menyaksikan kemungkaran, diam. Terus melihat kebatilan di depannya juga diam. Itu bukan diam itu yang dimaksud. Karena di satu sisi kita juga diperintah, ya, man ro'a minkumul mungkara fal yughayyir biyadi. Ini dari Kanjeng Nabi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaknya ia cegah, cegah itu dengan tangannya. Pengertian tangan ya tangan memang, atau dengan kekuasaan. Wa ilam yastati fabilisani. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Satu sisi kan begitu toh, bahwa kalau tidak mampu dengan mencegah dengan tangan atau dengan kekuasaan, pengaruh, powernya, maka boleh dengan lisan, ya, menasihati, nuturi, ya, itu. Wa illam yastati ya fa biqalbi. Kalau dengan lisan pun juga tidak mampu, karena memang kondisi kita yang posisi di orang yang lemah, sementara yang membuat kemungkaran, maksiatan itu orang yang kuat umpamanya. Mau menuturi, nasihati juga bukan kapasitas kita. Terus gimana? Ya fa biqalbi. Maka cegahlah dengan hati. Artinya hati ini ingkar terhadapnya, tidak senang, bahkan mengingkarinya. Wa dzalika atalful iman, gitu kan? Ini dawuh Kanjeng Nabi, bukan di sini, enggak ada di sini. Maksudnya begini, satu sisi ketika kita melihat kebatilan, kemungkaran, suruh bereaksi, reaksi artinya mencegah. Ini, tapi dalam hal ini bukan itu yang dimaksud. Sifat diam ini maksudnya tidak bereaksi pada pelaksanaan kebatilan itu, benar? Atau dirinya tidak mau ikut-ikutan melakukan yang batil. Diam begitu, kan kalau memang itu diniati karena Allah, karena takut ancaman Allah, karena dia tahu bahwa itu juga larangan Allah, dia lakukan semata-mata karena taat kepada Allah. Nah, sifat diam seperti itu
nilainya seperti puasa. Nggak tahu puasa tapi ngunu terus ya apa-apa, podo karo oleh ganjaran puasa. Terus wa hifdzul jawarih, memelihara anggota badan ini dari segala yang dilarang. Ia lakukan juga karena Allah semata. Tangan dicegah dijaga betul tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Mata juga benar-benar dijaga tidak sesekali memandang sesuatu yang dilarang. Semua itu dilakukan ya semata-mata taat pada Allah. Semata-mata untuk mencari ridha Allah. Nah, penjagaan seperti ini itu mendapat pahala seperti pahalanya orang sholat. Nah, terus sikapmu dalam memutus ketergantungan kepada makhluk itu sedekah. Artinya begini, wa iya suka itu. Iza suka itu sikap atau sikapmu memutus ketergantungan kepada sesama. Nah, kadang dalam satu hal kita ini terlalu berharap kepada sesama. Nah ini dia putuskan, sudah rasa berharap tamak kepada sesama itu nggak benar ternyata. Dia putus. Lalu dia berharap hanya kepada Allah semata. Nah, itu dilakukan juga karena semata-mata taat kepada Allah. Karena tamak terhadap sesama itu kan nggak boleh. Kalau tamak itu artinya mengharap pemberian sesuatu tanpa ada alasan. Membarat sesuatu dari orang lain tanpa ada alasan. Beda kalau yang ada alasannya, seperti umpamanya kita habis bekerja di salah seorang, belum dibayar. Lalu kita mengharap bayaran kita, kan itu bukan tamak namanya. Bukan tamak, karena ada alasan. Tapi kalau tidak ada alasan apa-apa, nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada permasalahan apa-apa, kok tahu-tahu hari-hari hanya tomak berharap jam sakme ini kok ora wong ngeterne apa ya. Ya itu namanya tamak itu. Wis ngloloni ra masak, dibayar ada wong ngeterne. Nah itu tamak namanya. Tamak seperti itu kita diputus benar-benar. Itu tidak benar. Nah, kalau itu dilakukan karena Allah, maka nilainya seperti sedekah. Nah, pahalanya seperti sedekah. Terus sikap menahan diri dari rasa sakit atau menahan diri dari hal-hal yang tidak mengenakan, baik secara fisik maupun secara perasaan. Disakiti hati, dipendem, disabari. Sakiti secara fisik pun mungkin dilarani, tetap ditahan. Yora cerita, yora menunjukkan sikap sing dia bahwa dia sakit, bahwa dia kecewa, enggak, pokoknya dipendam terus. Nah, sikap itu dilakukan ya kan semata-mata menjaga rahasia Allah. Nah, yang demikian itu mendapatkan pahala seperti pahalanya jihad fisabilillah. Ini nilai paling tinggi jihad. Makanya ya buat, maksudnya seringkali kita mengalami ketersinggungan, mungkin karena ucapan seseorang, karena sikap seseorang atau apa. Nah itu ditahan, nggak diceritakan, sudah dicurhatkan, ya sebenarnya. Nah itu kan butuh perjuangan toh. Arab cerita dicurhat nih, tapi ditahan. Podo karo perang, merangi nafsu terutama.
Ganjarannya pada orang seperti mendapat pahalanya jihad. Makanya nilai jihad itu ternyata bisa juga kita dapati dengan cara begitu. Tidak harus sana sini ngacungno pedang sambil takbir di suasana yang tidak perang. Kecuali ini suasana perang nih ya, Bismillahirrahmanirrahim.